Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan pendek pagi ini yang saya beri tema Jangan Biarkan Damai Sejahtera Pergi. Teksnya diambil dari Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Saudara sekalian, ayat ini ditulis oleh Daud setelah peristiwa perzinahan yang dilakukan dengan rentetannya adalah sebuah kelicikan karena dia berzina, lalu hamillah wanita itu yang namanya Batseba. Lalu setelah dia diberitahu bahwa wanita itu hamil, dia panggil suaminya yang sedang di medan laga adalah seorang tentara Israel, tentaranya Daud sendiri. Disuruh pulang dengan segala kelicikan supaya dia kembali ke rumah dan besok tidak ketahuan bahwa dia telah berzina. Itu maksudnya. Tetapi suaminya tidak mau pulang dan akhirnya suaminya dibunuh dengan cara yang licik, ditaruh di medan perang paling depan dan akhirnya tewas. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Daud itu kemudian ditegur oleh Nabi Nathan. Dan saudara sekalian, walaupun Daud bisa menyembunyikan semua kejahatan itu, karena dia seorang raja, dia punya tentara, dia punya orang-orang yang bisa melindungi. Tetapi saya yakin Daud kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, salah satu penyebab damai sejahtera hilang dalam hidup manusia memang macam-macam. Tapi salah satunya adalah kalau ada dosa yang kita sembunyikan. Kalau dosa tidak dibereskan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Frustrasi, bahkan bisa depresi, susah tidur, dan berbagai kelemahan fisik yang dialami. Kemudian setelah Nathan menegur Daud dengan cara yang sangat cerdik dan tepat, akhirnya Daud mengaku dosanya. Dan setelah dia mengaku dosanya, ini yang dia katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Itulah Daud yang akhirnya mengaku dosa, akhirnya merendahkan diri, dan dengan apa yang dilakukan itu, Tuhan mengampuni. Dan setelah Tuhan mengampuni, maka damai sejahtera yang sebelumnya hilang karena menyembunyikan dosa dan kesalahan, kelicikan dan kejahatan, akhirnya damai sejahtera itu kembali. Saudara, dalam hidup ini banyak hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan kalau itu berhubungan dengan dosa, kesalahan, maka saudaraku, yang paling tepat adalah mengaku dosa, mohon ampun, dan berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang kesalahannya dilupakan Tuhan, sehingga damai sejahtera kembali. Saudara, sebagai orang Kristen, mari kita selalu mencari perkenan Tuhan. Jangan mengeraskan hati, jangan pikir karena orang tidak mengerti dan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Bereskan hidup di hadapan Tuhan, supaya damai sejahtera kembali kita alami. Saudara sekalian, dan itulah pelajaran yang kita dapatkan dari seorang raja yang sangat kaya, sangat terkenal, sangat dihormati. Dan sebenarnya dia sudah berusaha menutupi segala kesalahan dosanya. Tetapi akhirnya dia sadar, dosanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri, mengaku dosa, dan damai sejahtera kembali. Karena itu saudaraku, jangan biarkan damai sejahtera Tuhan pergi dari hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan Bapa Surgawi, karena kami boleh belajar dari seorang raja yang luar biasa, raja yang tahu rahasianya bagaimana damai sejahtera bisa dimiliki kembali. Walaupun dia raja, walaupun punya segalanya, tetapi dosa telah menggerogoti dan menghilangkan damai sejahtera. Dan dia memberi pelajaran yang baik untuk kami semua, bahwa damai sejahtera akan kita nikmati kalau hidup kami di hadapan Tuhan beres, tidak mengeraskan hati, dan tidak pura-pura ada dosa yang kita lakukan. Tuhan memberkati kami, tolong kami hari ini. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Selamat pagi.